Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan tangan kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat fisabilillah, atau di jalan Allah, pada firman-Nya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, memberi kesan bahwa harta tersebut tidak akan hilang, bahkan akan berkembang karena ia berada di jalan yang amat terjaga, serta di tangan Dia yang menjanjikan pelipat gandaan setiap nafkah pada jalannya. Silahkan baca ayat 261. Selanjutnya, diingatkan bahwa, janganlah kamu menjatuhkan tangan kamu, yakni dirimu sendiri, ke dalam kebinasaan. Kata atahlukah, yakni kebinasaan, adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa diketahui kemana perginya. Ayat ini seakan-akan berkata, jika kalian enggan menafkahkan harta kalian dalam berperang atau berjuang di jalan Allah, musuh yang memiliki perlengkapan yang lebih kuat dari kalian akan dapat mengalahkan kalian. Dan bila itu terjadi, kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Akan hilang dari kalian nilai-nilai positif, yang selama ini melekat pada diri kalian, seperti keyakinan akan keesaan Allah, kemerdekaan dan kebebasan, bahkan hidup dan ketenangan lahir batin. Itu semua dapat hilang, tetapi tidak diketahui kemana perginya, yakni dia tidak berada di sisi Allah, sehingga ia tidak berkembang, tidak juga berlipat ganda. Ayat ini dapat juga dihubungkan dengan perintah melakukan pembalasan setimpal, pada ayat 194, dan perintah-perintah berperang, pada ayat 193. Yakni, berperanglah atau lakukan pembalasan dengan terlebih dahulu melakukan persiapan dan menyediakan perlengkapan. Jangan sekali-kali melangkah hanya didorong oleh semangat yang menggebu tapi tanpa persiapan, atau tanpa perhitungan yang teliti. Karena jika itu yang terjadi, berarti kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Keberanian, bukanlah melakukan sesuatu yang jelas akibatnya, tetapi ialah yang akibatnya belum jelas, sehingga boleh jadi, mengorbankan jiwa dan harta benda. Karena itu, bila Anda hendak membulatkan tekad, sekali-kali janganlah memberanikan diri kecuali dalam hal yang Anda harapkan lebih besar manfaatnya di masa datang, daripada apa yang Anda korbankan masa kini. Dan hendaknya, harapan Anda itu, melebihi kecemasan Anda. Anda tidak dinamai pemberani bila menelusuri jalan yang terbentang, dan tidak pula jika melangkah tapi tidak tahu akibatnya. Yang terakhir ini adalah kecerobohan. Anda berani, jika melangkah dengan perhitungan yang teliti, walaupun hasil yang diharapkan belum sepenuhnya pasti. Demikian tulis Abu Utsman Al-Jahiz, hidup tahun 775–867 Masehi, seorang ulama dan pemikir Muslim, yang lahir di Basroh, Irak, kepada Muhammad ibnu Abi Daud, Hakim Agung Baghdad, masa pemerintahan Al-Mutawakil, Khalifah dinasti Abbasiyah ke-10, hidup tahun 822–861 Masehi. Ayat di atas dapat juga bermakna bahwa, jangan tidak menafkahkan harta kalian di jalan Allah, karena jika demikian kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Betapa tidak, harta yang berada di tangan, tanpa dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tetapi juga membinasakan pemiliknya di hari kemudian. Karena itu, berbuat baiklah bukan hanya dalam berperang atau membunuh, tetapi dalam setiap gerak dan langkah. Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, maka kalau kamu membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh, jika kamu menyembelih binatang, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Hendaklah setiap orang di antara kamu mengasah pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Demikian sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna ihsan sebagai, menyembah Allah, seakan-akan melihatnya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Dengan demikian, perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan Anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi olehnya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda, bukan sekadar memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap Anda. Dengan demikian ihsan lebih tinggi dan lebih dalam kandungannya daripada adil, karena berlaku adil adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang ihsan adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri, dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Ihsan diperintahkan Allah, karena demikian itulah yang dilakukan Allah terhadap makhluk-makhluknya, dan karena itu pula sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.